Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas penggunaan struktur atau stroke pada bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ mendukung penggabungan sejumlah tipe data yang berbeda-beda ke dalam satu kelompok, dan hal tersebut dinamakan struktur atau stroke. Dengan menggunakan struktur, maka penggabungan data yang berbeda jenis dapat lebih mudah dikelola. Misalnya, data nomor induk siswa bertipe integer, nama siswa bertipe string, dan jenis kelamin bertipe boolean. Pada tutorial kali ini saya akan membahas 4 buah topik bahasan, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan dan mendeklarasikan struktur. Kemudian yang kedua adalah union, ketiga enumerasi, dan yang keempat adalah tipe def. Dan untuk pertama saya akan membahas tentang mendefinisikan dan mendeklarasikan struktur. Pada Codebug kita bikin project baru pada menu file, kemudian new, dan project. Pada new from template kita pilih console application, kemudian go, dan console application kita klik next, pilih C++, kemudian next. Project title kita isi dengan nama project kita. Di sini mendefinisikan dan mendeklarasikan struktur. Kemudian kita klik next dan finish. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika menggunakan struktur adalah mendefinisikan struktur tersebut. Baru kemudian setelah mendefinisikan struktur, maka variabel struktur dapat dibuat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja untuk membuat programnya.
berikut adalah contoh penggunaan pendefinisian dan deklarasi struktur. Di sini pada fungsi utama terdapat sebuah struktur yang bernama yaitu mahasiswa. Dalam struktur mahasiswa tersebut terdapat sebuah atau beberapa variabel data yaitu name, nama, dan pria. Variabel name bertipe data integer, kemudian variabel nama bertipe data char, dan variabel pria bertipe data boolean. Setelah mendefinisikan struktur, maka variabel struktur dapat dibuat dengan cara mahasiswa spasi data mahasiswa. Maka di sini data mahasiswa akan mengandung 3 jenis data yang setiap data tersebut akan menjadi anggota struktur. Kemudian di sini data mahasiswa atau variabel struktur mengakses anggota struktur dan mengisinya dengan nilai 490120053. Kemudian pada baris selanjutnya adalah menyalin sebuah string yang berupa isinya adalah hadian putra ke dalam sebuah variabel struktur yang dengan anggota strukturnya adalah nama. Jadi fungsi dari strcpy ini adalah untuk menyalin string hadian putra ini ke dalam variabel struktur data mahasiswa dengan anggota strukturnya itu adalah nama. Kemudian pada baris selanjutnya variabel struktur dengan anggota struktur pria diset menjadi false. Dan program berlanjut ke baris selanjutnya yaitu menampilkan name, nama, dan jenis kelamin. Untuk menampilkan name, caranya adalah dengan mengetikkan variabel struktur, kemudian anggota struktur yang akan ditampilkan. Di sini karena yang akan ditampilkan adalah name, maka anggota strukturnya adalah name. Kemudian untuk menampilkan nama, variabel strukturnya adalah data mahasiswa, kemudian anggota strukturnya adalah nama. Dan begitu pula pada jenis kelamin. Namun pada jenis kelamin ini terdapat suatu perbandingan atau penyeleksian, yaitu apakah data mahasiswa yang memiliki anggota struktur pria itu adalah benar atau salah. Jika benar maka tampilkan pria, jika tidak maka tampilkan wanita. Karena pada sebelumnya data mahasiswa pria diset menjadi false, maka seharusnya yang tampil adalah wanita. Untuk lebih jelasnya kita jalankan programnya dengan klik icon bullet dan run. Terdapat perbedaan yaitu library untuk strcpy. Di sini kita inputkan dulu di library-nya. Kemudian kita coba jalankan kembali. Pada variabel nama saya lupa memberikan elemen area. Ini saya masukkan 20. Kita set kembali, kita coba jalankan. Dan berikut adalah hasil dari program mendefinisikan dan deklarasi struktur. Name-nya adalah sesuai yang diinputkan, yaitu 490120053. Dan kemudian namanya adalah hadian putra, dan jenis kelaminnya karena kita telah men-set data mahasiswa dengan anggota struktur pria itu false, maka yang tampil adalah wanita. Demikian ada contoh penggunaan atau pendefinisian dan deklarasi struktur. Untuk
Untuk tutorial selanjutnya saya akan membahas tentang union. Kita buat project baru kembali. Kita beri judul project union, kemudian next dan finish. Union adalah suatu bentuk semacam struktur yang memungkinkan suatu lokasi memori diakses oleh lebih dari sebuah nama. Untuk pendefinisiannya dapat dilihat pada contoh berikut. Berikut adalah contoh pendefinisian union. Pada instruksi ini merupakan pernyataan untuk mendefinisikan sebuah union yang mengandung anggota dengan nama B integer yang bertipe data int atau integer. Kemudian untuk anggotanya yang lain adalah C karakter dengan tipe datanya adalah sini chart. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat deklarasi seperti contoh berikut. Di sini bilangan bulat adalah unionnya dan suatu bilangan ini adalah variabel unionnya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja untuk membuat programnya.
adalah contoh penggunaan union pada pemrograman C++. Sini pendefinisian union dilakukan dengan cara berikut. Union spasi nama union. Sini nama unionnya adalah bilangan bulat. Di dalam union tersebut terdapat beberapa data, yaitu integer dengan tipe data int atau integer. Kemudian data berikutnya adalah karakter, yang merupakan suatu array dengan banyak elemen, 2 elemen yang bertipe data char. Kemudian pada baris selanjutnya dibuat suatu variabel dari union bilangan bulat, yaitu variabel suatu bilangan. Kemudian variabel union tersebut suatu bilangan mengakses anggota unionnya, yaitu anggota integer. Kemudian memasukkan nilai, yaitu 0x 1a 3f, yaitu berupa bilangan heksadesimal. Kemudian pada baris selanjutnya ditampilkanlah variabel union dengan anggota union integer. Tampilannya atau outputnya adalah berupa bilangan heksadesimal. Kemudian pada baris selanjutnya code karakter elemen ke 0 dengan variabel union dan anggota unionnya adalah karakter dengan elemen 0. Ini kemudian ditampilkan dalam bentuk heksadesimal. Kemudian pada baris selanjutnya karakter elemen ke-1. Soalnya di sini adalah variabel suatu union dengan anggota unionnya adalah karakter elemen 1 akan ditampilkan ke dalam bentuk heksadesimal. Kemudian untuk lebih jelasnya kita jalankan saja programnya. Kita buat and run. Jadi di sini adalah hasil dari contoh program union. Jadi di sini integer outputnya adalah berupa bilangan heksadesimal, yaitu 1a dan 3f. Kemudian pada karakter pada elemen 0 yaitu adalah 3f, dan karakter pada elemen ke-1 adalah 1a. Ini adalah contoh penggunaan union pada pemrograman C++. Untuk topik selanjutnya saya akan membahas tentang enumerasi. Jadi kita di sini buat project baru. Pada di form template kita pilih console application, kemudian go. Dan pada console application kita klik next. Pada project title kita beri nama enumerasi. Dan kita klik next dan finish. Jadi enumerasi ini biasanya digunakan untuk menyatakan sejumlah kemungkinan. Sebagai contoh, enumerasi dapat digunakan untuk mendefinisikan kemungkinan warna. Seperti pada contoh program berikut.
Berikut adalah contoh program penggunaan enumerasi. Di sini enum warna mempunyai 3 kemungkinan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemudian warna mempunyai variabel, yaitu lampu traffic light. Kemudian variabel lampu traffic light ini diset awalnya menjadi hijau. Pada baris selanjutnya itu menampilkan warna lampu yang menyala. Digunakan percabangan switch dengan variabel yang menjadi ekspresi penentu adalah variabel lampu traffic light. Di sini jika lampu traffic light berwarna hijau, maka ditampilkan output berupa kalimat warna hijau. Dan apabila lampu traffic light-nya itu berwarna kuning, maka tampilkan kalimat warna kuning. Kemudian jika lampu traffic light itu berwarna merah, maka output yang ditampilkan adalah warna merah. Pada pernyataan switch ini, jika nilai telah cocok dengan ekspresi yang ditentukan, maka dia akan melakukan break, yang artinya program akan menjalankan eksekusi ke akhir switch. Untuk lebih jelasnya kita jalankan saja programnya. Kita klik icon build and run. Nah, berikut adalah hasil dari contoh program enumerasi. Warna lampu yang menyala adalah warna hijau. Ini karena pada variabel lampu traffic light telah diset menjadi bernilai hijau, sehingga nilai yang dihasilkan adalah, atau output yang dihasilkan adalah warna hijau. Ini adalah contoh penggunaan enumerasi pada bahasa C++. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang topik tipe def. Kita buat project baru. Kita beri nama tipe def. Next dan finish. Tipe def ini adalah sebuah keyword untuk membuat suatu tipe data baru dari tipe data yang sudah ada, atau lebih mudah disebut dengan membuat alias. Tipe def ini adalah kepanjangan atau kependekan dari type definition. Jadi untuk membuat nama lain dari suatu tipe data dapat menggunakan tipe def. Misal, kita ingin membuat nama lain dari tipe data integer. Ini saya akan memberikan contoh cara penggunaan tipe def. Ada yang duluan. Itu teman. Dua. Kirain mah. Itu adalah contoh pendefinisian tipe def. Di sini nama alias dari tipe data int atau integer adalah kode. Sehingga untuk definisi selanjutnya kita dapat menggunakan kata kode ini sebagai tipe data dari suatu variabel. Di sini kode dan bilangan. Maka kode di sini adalah
nama alias dari tipe data integer, sehingga variabel bilangan ini bertipe data integer. Berikut ada contoh sederhana penggunaan tipe def. Berikut saya akan memberikan implementasinya pada sebuah program. Berikut adalah contoh program penggunaan tipe def. Di sini penggunaan tipe def didefinisikan. Jadi di sini nama alias dari tipe data int atau integer adalah lado hijau. Jadi untuk pendefinisian variabel selanjutnya dapat menggunakan kata lado hijau ini sebagai pengganti tipe data integer. Sini adalah contoh penggunaannya: lado hijau, angka, koma, hasil. Jadi di sini variabel angka dan variabel hasil bertipe data integer, karena lado hijau ini adalah nama alias dari tipe data integer. Kemudian variabel angka diberi nilai 50. Kemudian untuk hasilnya dilakukan perkalian antara variabel angka dengan angka 250. Jadi pada baris selanjutnya akan ditampilkan hasil perkalian 250 kali 50, maka hasilnya adalah terdapat pada variabel hasil. Demikian adalah contoh penggunaan tipe def sederhana. Untuk itu kita coba jalankan programnya. Kita klik play and run. Nah, berikut adalah tampilan hasil dari program tipe def. Akan muncul hasil dari perkalian 250 kali 50. Hasilnya adalah 12.500. Demikian penggunaan tipe def pada bahasa pemrograman C++. Dan demikian juga tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.